Salam adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak Novi dalam ibadah pelayanan anak. Apa kabar kalian? Kakak harap kalian tetap baik-baik saja ya. Oh ya, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Semoga Natal ini kita dapat sehat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai IMPA, kita akan saat teduh sejenak ya. Kakak akan pimpin dalam doa. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, perlengkapilah kami supaya kami di Natal ini dapat bersukacita dan semakin bersyukur kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati adik-adik layan yang akan beribadah supaya adik-adik layan dapat diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, kita akan bernyanyi dengan pujian Kami Sebagai Anak-anak. Selamat hari Minggu dan juga selamat Natal. Berjumpa lagi dengan Kakak Tias pada IMPA minggu ini. Nah, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Engkau telah memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat mengikuti IMPA pada minggu ini. Dan ya Tuhan, berkatilah kami yang mendengarkan firman-Mu. Siapkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Nah, sebelum adik-adik mendengarkan firman Tuhan, adik-adik bisa siapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Kita akan membaca Alkitab dari Matius 2 ayat 19 sampai 23. Matius 2 ayat 19 sampai 23. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah adik-adik, sekarang kakak mau cerita. Adik-adik tahu gak sih, ternyata di balik kebahagiaan Natal itu ada cerita sedihnya loh adik-adik. Nah tapi sebelumnya kakak mau kasih tunjuk gambar dulu. Nah adik-adik tahu gak sih ini siapa? Jadi ini namanya Raja Herodes. Jadi adik-adik, waktu itu Raja Herodes memerintah semua pasukan untuk membunuh semua anak laki-laki yang umurnya 2 tahun atau di bawah dari 2 tahun adik-adik di kota Bethlehem. Karena ia takut akan ada seorang anak laki-laki yang dapat merebut tahtanya adik-adik. Jadi Raja Herodes memerintahkan itu untuk membunuh semua anak laki-laki di kota Bethlehem itu adik-adik. Nah, mendengar itu, Maria dan Yusuf mencoba menyelamatkan bayi Yesus, mengamankan bayi Yesus. Jadi mereka mencoba pindah dari tempat itu ke tempat yang lebih aman adik-adik. Sampai suatu saat nih adik-adik, Raja Herodes meninggal dunia adik-adik. Tapi adik-adik, Maria dan Yusuf tidak mendengar berita itu adik-adik.
karena tempatnya jauh dan di luar dari daerah kekuasaan Raja Herodes adik-adik. Nah, tapi suatu saat adik-adik, ketika Yusuf tertidur adik-adik, seorang malaikat datang adik-adik ke dalam mimpi Yusuf dan memberitahu bahwa mereka dapat kembali lagi ke sana karena Raja Herodes sudah mati adik-adik. Nah, setelah Yusuf terbangun tuh adik-adik, Yusuf mencoba mencari tahu tuh siapa ya pengganti Raja Herodes. Dan akhirnya Yusuf tahu bahwa pengganti Raja Herodes adalah Arkelaus adik-adik. Nah, tapi mereka nggak langsung pindah adik-adik. Mereka cari tahu lagi, kira-kira di mana ya tempat yang aman untuk mereka tinggali. Nah, setelah mereka tahu, jadi tempat yang aman untuk mereka tinggali itu di Galilea adik-adik. Kenapa di Galilea? Karena di Galilea itu bukan tempat itu bukan tempat kekuasaan Arkelaus adik-adik. Jadi Arkelaus tidak berkuasa di tempat itu adik-adik. Jadi mereka memutuskan untuk pindah ke Galilea. Tetapi adik-adik mereka mencoba mencari tahu lagi adik-adik, di Galilea tempat yang paling aman di Galilea itu di mana sih ya? Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke Nazaret adik-adik. Jadi di Nazaret itulah bayi Yesus tumbuh hingga ia besar. Maka ia juga disebut sebagai Yesus dari Nazaret. Nah, adik-adik, kita belajar dari cerita tadi, ternyata di balik kebahagiaan Natal ada cerita sedihnya juga ya adik-adik. Nah, sama nih kayak kita, sekarang kita sedang merayakan Natal, tetapi kita belum bisa berkumpul bersama, beribadah bersama seperti biasanya, ataupun pergi berlibur, dikarenakan adanya virus corona ini adik-adik. Jadi kita harus tetap menjaga jarak, supaya kita tetap sehat adik-adik. Jadi, walaupun kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya saat kita merayakan Natal, kita harus tetap bersyukur akan keadaan kita saat ini adik-adik. Nah adik-adik, jadi kita harus selalu bersyukur juga atas diri kita sendiri ya adik-adik. Kita harus bersyukur karena kehadiran kita di tengah keluarga juga adalah sebuah anugerah adik-adik. Adik-adik jadi harus bersyukur dan berterima kasih. Dan adik-adik, selain itu kita juga harus bangga atas diri kita sendiri. Kita gak boleh malu karena kita adalah sebuah anugerah dan salah satu rencana Tuhan. Dan adik-adik, nih kita kan berbeda-beda sukunya nih adik-adik. Karena di Indonesia banyak kan sukunya, ada suku Jawa, suku Batak, suku Lampung, dan lain-lain. Nah, walaupun kita berbeda-beda, tetapi Tuhan tidak pernah membedakan kita. Tuhan selalu sayang sama kita. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur dan bangga atas diri kita sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan selamat hari Minggu. Sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana cerita firman Tuhannya? Diberkati? Puji Tuhan. Kita tiba saatnya akan memberikan persembahan dengan pujian Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik dapat menyiapkan uang persembahannya, lalu dimasukkan ke dalam amplop yang diberi tulisan Persembahan IMPA Desember 2020. Lalu Mama Papa dapat menyerahkannya ke gereja setiap bulannya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Hari ini Engkau telah memberkati IMPA ini dari awal hingga akhir. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan ini. Berkatilah persembahan ini supaya berguna bagi gereja dan pelayanan. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa supaya anak-anak-Mu dapat memahami firman ini dengan baik, supaya kami bisa selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga bangga atas kehadiran diri kami sendiri di tengah keluarga. Karena kehadiran kami adalah sebuah anugerah dan bagian dari rencana-Mu. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa, berkatilah setiap anak-anak-Mu, lindungi dan jaga mereka selalu. Berkatilah kita semua agar kita selalu tetap sehat dalam kondisi saat ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tetap semangat ya. Tetap jaga kesehatan dengan menggunakan masker saat bepergian dan sering mencuci tangan menggunakan sabun. Dan jangan lupa kita tetap berdoa dan bersyukur dan memuji nama Tuhan dimanapun kita berada, supaya penyertaan Tuhan ada di dalam hidup kita. Tetap semangat ya. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati.